Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arima Madriansyah dengan di sini tutor Suka Belajar. Di sini kita akan kembali lagi ke mata kuliah analisis pasar modal, portofolio, dan juga investasi. Dan untuk pembahasan kali ini tuh kita akan membahas dua model yang digunakan untuk menghitung expected return dari saham. Dan modelnya itu yang pertama ada model capital asset pricing model atau biasa sering disebut CAPM, dan satu lagi ada arbitrage pricing theory atau juga model APT. Kita langsung ke model yang pertama. Nah, jadi CAPM itu merupakan model keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko sistematisnya. Jadi kita itu menghitung expected return dengan membandingkan volatilitas volatilitas harga saham kita dibandingkan volatilitas harga pasar. Kalau misalkan saham kita lebih volatil, berarti kan secara logika kita ingin mengharapkan expected return yang lebih besar kan. Makanya rumusnya seperti ini. Expected return dari CAPM itu sama dengan RF. RF itu apa? Risk free rate ditambah BI. BI ini tuh beta. Jadi BI itu perbandingan volatilitas harga saham kita dibandingkan dengan volatilitas harga saham pasar. Terus berarti semakin besar BI berarti volatilitas harga saham kita tuh lebih besar dibandingkan dengan volatilitas harga pasar. Dengan BI dikali expected return dari pasar, expected return dari saham pasar, biasanya itu yang digunakan itu IHSG. Pokoknya menggunakan indeks yang biasanya digunakan tuh IHSG atau S&P 500 ini. Terus dikurangi risk free rate. Namun dalam penggunaan CAPM ini tuh harus melihat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama itu tuh, nah, asumsi dari ketika menggunakan CAPM itu yang pertama investor rasional dan menghindari risiko. Jadi kan secara secara normal gitu ketika memilih investasi itu hal yang harus diperhatikan itu resiko. Ketika resikonya besar, expected return yang diharapkan juga besar. Ketika resikonya kecil, expected return-nya kecil. Dan kita tuh menganggap semua investor itu beranggapan hal yang sama dan ketika melakukan keputusan itu tuh berdasarkan hal tersebut. Kemudian pasar modalnya tuh sempurna. Artinya apa? Semua orang itu tuh punya akses yang sama dan bebas beli jual kapan aja. Jadi tidak ada informasi yang timpang siur di antara para investor. Kemudian ekspektasi investor itu sama atau homogeneous expectation. Artinya apa? Semua investor itu tuh memprediksi return, memprediksi risiko, dan memprediksi hubungan antar aset itu dengan cara yang sama. Jadi karena ekspektasinya juga sama, sehingga portofolio yang dihasilkan juga akan mirip. Kemudian asumsi yang selanjutnya itu investasi hanya untuk satu periode. Jadi investor itu fokus pada hasil di satu periode tertentu. Contohnya dalam periode 1 tahun. Tidak ada gonta-ganti strategi di pertengahan investasi. Jadi ketika investasi di 1 tahun tetap dengan strategi yang sama. Dan apa asumsi yang terakhir itu tuh risiko diukur dari variabilitas return. Jadi resiko yang dimaksud di sini itu risikonya tuh menggunakan standar deviasi atau fluktuasi si harga sahamnya. Ketika fluktuasinya besar, artinya resikonya besar. Ketika fluktuasinya kecil atau stabil, artinya resikonya itu kecil. Oke, mungkin kita coba lanjut ke contoh soal. Misal, kamu bekerja sebagai analisis investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Klien kamu ingin berinvestasi di saham, misalkan PT Indotech. Kamu ingin menghitung return yang wajar berdasarkan risiko saham tersebut. Dengan yang pertama, suku bunga deposito bank di Indonesia saat ini itu 5%. Terus IHSG itu dalam 5 tahun terakhir itu menghasilkan return sebesar 10%. Dan beta saham dari PT Indotech itu tuh 1,2. Jadi pertanyaan, berapa return yang harusnya diharapkan investor jika berinvestasi di saham PT Innotech menurut model CAPM? Mungkin kita lanjut ke penggunaan rumus. Kita masukin ke rumus. Yang pertama, risk free rate.
Jadi untuk soalnya tuh risk free rate itu menggunakan suku bank deposit bunga. Sebenarnya untuk risk free rate juga bisa menggunakan obligasi karena obligasi juga merupakan salah satu eh, merupakan salah satu opsi investasi yang memiliki nilai risiko yang kecil. Dan di sini tuh dibilang suku bunganya 5%, berarti risk free rate-nya 5%. Ditambah betanya tuh 1,2. Artinya apa? Artinya saham di PT Indotech ini tuh lebih volatil dibandingkan saham pasar. Jadi untuk risikonya tuh lebih besar dibandingkan risiko pasar saat ini. Terus expected pasarnya itu 10% menggunakan IHSG, dikurangi risk free rate yang tadi 5% dan didapatkan 11%. Artinya apa? Jadi expected return si klien untuk harga saham itu untuk saham itu akan menghasilkan 11%. Oke. Itu model yang pertama. Lanjut ke model yang kedua itu ada APT, Arbitrage Pricing Theory. APT ini tuh berbeda dengan tadi CAPM. Kalau CAPM itu tuh menghitung expected return-nya itu berdasarkan volatilitas harga saham kita dibandingkan dengan harga saham pasar. Kalau APT ini itu kita menghitung dengan indikator-indikator makroekonomi. Jadi kita kalau misalnya kita lihat di rumusnya, RF, risk free rate, ditambah beta 1 kali F1, tambah beta 2 kali F2, dan seterusnya. Dengan betanya itu merupakan sensitivitas terhadap faktor makroekonomi. Dengan F-nya itu merupakan nilai dari faktor risikonya. Dan biasanya faktor-faktor makroekonomi yang digunakan itu yang pertama ada inflasi. Terus yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada pertumbuhan GDP, terus ada nilai tukar, dan ada harga komoditas. Supaya mungkin lebih paham, kita coba ke contoh soal. Oke, anggap sekarang PT Arjuna memiliki sensitivitas terhadap tiga faktor ekonomi. Yang pertama dengan faktor inflasi, kedua suku bunga, ketiga itu dengan pertumbuhan GDP dengan nilai sekian. Excess return masing-masing faktor adalah 2%, 1%, 3%. Risk free rate-nya itu 5%, jadi sama seperti yang tadi kita menggunakan suku bunga. Anggap suku bunganya itu sekarang suku bunga bank itu 5%. Yang jadi pertanyaan, berapa expected return investor terhadap PT Arjuna menggunakan model APT? Kita coba langsung masukin rumus saja. Yang pertama risk free rate ditambah beta 1 yang tadi itu inflasi 1,5 dikali 2%, terus kemudian yang suku bunganya itu 0,8 dikali 1% dan seterusnya. Dan didapat akhir itu 12,5%. Artinya apa? Jadi expected return dari si investor ke PT Arjuna itu si sahamnya tuh harus menghasilkan 12,4% untuk dianggap eh, untuk layak berinvestasi di PT Arjuna ini. Jadi APT ini tuh menunjukkan bahwa kinerja saham dipengaruhi oleh banyak risiko sistematis, bukan hanya pasar seperti dalam CAPM tadi. Kemudian model ini tuh lebih fleksibel daripada CAPM karena bisa disesuaikan dengan faktor-faktor yang relevan secara ekonomi untuk suatu perusahaan atau suatu industri. Karena kan tiap perusahaan itu memiliki sensitivitas terhadap faktor makroekonomi yang berbeda. Contoh, mungkin di sini PT Arjuna itu merupakan perusahaan yang tidak bergerak tidak bergerak di bidang ekspor impor. Mungkin kalau misalkan ada perusahaan yang internasional atau yang banyak berhubungan dengan pihak luar, maka sensitivitasnya itu mungkin bisa aja dari faktor eh, nilai tukar seperti itu. Dan kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang komoditi, mungkin faktor yang paling nanti yang sensitivitas yang akan mempengaruhi si expected return-nya itu faktor harga komoditas. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Nama saya Arya Muhammad Duyansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.